Selamat sore Bapak Ibu Jemaat sekalian yang kasih Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka dari surat Yakobus pasal yang 3. Surat Yakobus pasal ketiga, ayat yang ke-9 sampai pasal 4 ayat ke-10. Kita membaca bergantian Yakobus pasal ketiga ayat ke-9 sampai pasal ke-4 ayat ke-10. Saya akan bacakan ayat yang ke-9 terlebih dahulu. Yakobus pasal 3 ayat ke-9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dan untuk hal ini saudara-saudaraku tidak boleh menjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur juga dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu bermegah diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mengadakan damai. Dari manakah kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekatkan kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita minta pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami telah membaca firman-Mu. Kami merasa kami mendapat ada begitu banyak hikmat yang bisa kami pelajari dari bagian ini. Tapi kami minta kiranya roh Tuhan sendiri yang bekerja untuk mencelikan pikiran dan hati kami. Berkati hamba-Mu yang berbicara dan juga setiap dari kami yang mendengar, supaya kami boleh sama-sama mengerti akan kebenaran firman dan juga membuka hati kami terhadap kebenaran itu dan kemudian membiarkan kebenaran-Mu menuntun kehidupan kami, membentuk hati kami sehingga kami boleh semakin hari memperoleh hikmat yang bukan dari dunia ini tetapi hikmat yang dari sorga. Pimpinlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab surat Yakobus yang baru saja kita baca adalah salah satu surat di dalam perjanjian baru yang strukturnya itu lebih orang ketika membaca mereka juga agak
ini ya, merasa ada nuansa seperti kitab Amsal. Ada nasihat-nasihat praktis, ada tema-tema yang sepertinya diulang-ulang begitu ya. Dan secara struktur pun cukup challenging saudara sekalian. Kalau misalnya surat Roma, wah itu kita membaca sangat sistematis sekali bagaimana Paulus menulis dari satu topik ke topik lain, alurnya bagaimana, argumennya bagaimana. Saya kalau membaca yang seperti itu lebih bisa menikmati kayaknya saudara. Bukan menikmati tapi lebih mengertinya lebih cepat begitu ya. Karena mungkin backgroundnya teknik. Nah tapi saudara kalau yang backgroundnya musik atau art gitu ya. Mungkin lebih menikmati surat Yakobus atau yang mirip begitu ya. Karena sepertinya alurnya itu kalau tadi saudara baca, jadi gimana ya alurnya apa, argumennya apa dan seterusnya. Kita sense ada pesan yang ingin disampaikan tetapi seperti ada pengulangan-pengulangan dan kemudian ada sesuatu yang sifatnya itu bukan seperti sistematis saudara. Nah karena itu saya nanti akan mengajak kita merenungkan bagian ini saudara dengan mungkin menggunakan kerangka tertentu supaya membantu kita mendapatkan poin-poin penting yang disampaikan secara ini dengan lebih mudah. Nah saudara, yang saya ingin kita sama-sama renungkan dari bagian ini adalah salah satu tantangan yang menjadi tantangan manusia sepanjang zaman, sepanjang sejarah, salah satu tantangan yang mungkin paling umum dihadapi manusia. Saudara sekalian, kalau saudara saya minta untuk merenungkan ya, kira-kira kebanyakan masalah hidup saudara atau masalah hidup manusia secara umum, kira-kira masalah kita itu masalah apa saudara? Mengenai hal apa? Mungkin ada yang sakit penyakit, ya mungkin ada yang tiba-tiba kena kecelakaan atau bencana alam, ya. Memang bisa kita mengalami hal-hal seperti itu, hal-hal eksternal, jasmani, fisik seperti itu. Tapi mungkin saudara masalah yang lebih umum terjadi di dalam hidup manusia sepanjang sejarah adalah masalah relasi. Relasi antar manusia, relasi kita dengan orang lain dengan orang lain. Saudara, mulai dari literatur klasik misalnya ya seperti Shakespeare, Romeo Juliet, Pride and Prejudice, sampai telenovela modern gitu ya, Maria Cinta yang Hilang atau apa ya mungkin sudah nggak modern lagi sekarang ya, mungkin drama Korea lah ya gitu ya. Kisah-kisah yang bicara tentang ironi-ironi yang ada dalam relasi antar manusia, saudara. Ya kemarin saya dan adik-adik dan ipar semuanya kita coba sesekali pergi nonton begitu ya. Lucu juga ya pergi nonton, judul-judul filmnya saudara sekalian luar biasa begitu ya. Ada yang filmnya judulnya Ipar Adalah Maut saudara sekalian. Ya. Menantu Sinting saudara judulnya. Lalu istri saya lewat di situ saya foto gitu ya. Tapi mungkin lebih banyak yang judulnya mertua saudara ya. Ada mertua bermuka dua, mertua versus menantu. Ya ada lagi nggak tahu mungkin mertua iblis ada nggak tuh ya. Tapi saudara memang ya terus terang kalau kita ngobrol sama orang lain, kalau kita bicara sama orang lain kita akan dengar banyak cerita yang mungkin ya bikin hati kita sangat miris begitu ya, sangat kasihan gitu, sangat tergerak ya biasanya karena masalah relasi saudara. Entah relasi dia dengan pacarnya, dengan suaminya, dengan istrinya, relasi antara anak dengan bapak gitu ya, antara mertua dengan menantu. Saudara, relasi dengan orang lain. Ini sesuatu yang sebagai manusia saudara sekalian bagi kita mungkin ini sebuah dilema. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang kita itu nggak bisa hidup tanpa relasi di satu sisi. Tapi sisi yang lain saudara sekalian sangat challenging sekali, sangat susah sekali untuk kita menghidupinya tanpa air mata. Ya. Something yang we can't live without saudara sekalian, yet it's so difficult to live with. Seperti dilema seekor landak, dua ekor landak yang katanya kalau musim dingin, kedinginan, ingin menghangatkan badan mereka harus berdekatan tapi saling menusuk satu dengan yang lain. Nah saudara ini yang dinyatakan saudara sekalian di dalam surat Yakobus khususnya bagian-bagian ini sebetulnya seluruh pasal banyak sekali bicara tentang relasi manusia. Tetapi dalam Yakobus 3 dan Yakobus 4 saudara sekalian banyak sekali bicara tentang hal ini.
Nah, bagaimana kita mencoba sekarang mendapatkan poin-poin dari bagian yang tadi kita baca. Saudara, mungkin yang pertama saya ingin mengajak kita melihat bahwa dalam relasi, ya satu hal saudara sekalian, dalam manusia, ketika manusia berelasi dengan orang lain, maka itu melibatkan adanya komunikasi. Ya, tidak mungkin ada relasi kalau tidak ada komunikasi. Komunikasi yang kita menggunakan perkataan, saudara sekalian. Perkataan ya, dengan lidah. Ya. Sekalipun kita mungkin orang yang tidak bisa bicara, saudara sekalian, tapi manusia ya adalah orang yang bisa berkomunikasi. Ya, entah pakai WhatsApp dan seterusnya begitu. Salah satu superpower manusia, saudara sekalian, yang membuat manusia itu mirip dengan Allah itu apa sebetulnya? Komunikasi. Kemampuan kita, saudara sekalian, untuk berkata-kata. Ini sebetulnya sesuatu yang kalau saudara pikir-pikir ya, ini something yang betul-betul superpower, saudara. Apa yang membuat ras manusia itu begitu berjaya menjadi penguasa dunia ini, saudara sekalian? Saya percaya salah satunya komunikasi. Betul, binatang bisa komunikasi dan seterusnya, tetapi manusia, saudara sekalian, komunikasi yang dimiliki oleh manusia itu sesuatu yang begitu dalam, begitu kompleks, yang membuat manusia itu bisa menjalin relasi satu dengan yang lain, bisa mengerjakan sesuatu yang besar, menggarap menara Babel, mendirikan menara Babel yang begitu besar. Dan ketika Allah ingin menghentikan hal itu, maka yang Allah lumpuhkan, saudara sekalian, adalah komunikasi. Ya. Kenapa? Karena komunikasi itu sesuatu yang begitu powerful. Nah, saudara, dalam menjalin relasi, manusia memerlukan komunikasi. Ya. Komunikasi, saudara sekalian, yang muncul dari hati atau sifat atau karakter manusia. Nah, ini yang nanti poin keduanya, begitu ya. Poin pertama adalah sesuatu yang dibangun lewat perkataan, menjalin komunikasi. Tetapi perkataan-perkataan kita, saudara sekalian, itu adalah sesuatu yang keluar dari dalam hati kita. Ya. Berkomunikasi, menggunakan perkataan, perbuatan, gerak-gerik, apapun itu, ketika kita menjalin relasi dengan orang lain, itu adalah sesuatu yang muncul dari dalam hati kita. Dari dalam hati kita. Dan saudara sekalian, ternyata yang muncul dari dalam hati kita, bagaimana hati kita terbentuk atau sesuatu yang paling mendasar dalam hati kita, yang akhirnya membentuk sifat kita, karakter kita. Virtues and vices, saudara sekalian, itu adalah hikmat apa yang kita pakai. Dengan hikmat apa, saudara sekalian, kita menjalankan kehidupan ini. Hidup banyak pilihan. Dalam hidup ini kita membuat banyak pilihan. Mau makan apa misalnya. Pilihan-pilihan yang trivia seperti itu. Mau pakai baju apa. Ya, mau hari ini mau olahraga atau mau istirahat. Hari ini mau kerja di kantor sampai jam berapa. Hal-hal yang seperti itu. Atau juga ada pilihan-pilihan yang mungkin lebih serius lagi. Yang perlu smart decision. Saya mau kuliah apa. Saya mau kerja di kantor apa. Di usaha apa. Atau yang lebih serius lagi, saya mau menikah dengan siapa, ya. Saya mau menyekolahkan anak saya di mana, saya mau, dan saudara, yang paling mendasar adalah jalan apa, jalan hidup apa yang saudara pilih. Jalan yang lebar luas tetapi menuju kepada kematian, hikmat dunia, atau jalan yang sempit tetapi membawa dalam kehidupan, hikmat dari sorga, hikmat dari iblis, atau hikmat dari Allah. Karena itu, saudara sekalian, yang nanti akan menentukan hati kita, karakter kita, sifat kita yang kemudian muncul nyata, saudara sekalian, di dalam perkataan yang kita gunakan dalam kita menjalin relasi. Dan relasi seperti apa yang terbentuk itu adalah sesuatu yang keluar dari semua itu. Nah, saudara, kita coba lihat satu-satu ya. Lidah, saudara sekalian, perkataan, cara kita membangun komunikasi. Saudara, lidah itu adalah sesuatu yang tadi saya katakan sangat powerful. Dan ini sesuatu yang juga dalam Yakobus pasal 3 bagian pertama, tadi kita tidak baca tapi saya rasa saudara sudah pernah mendengar hal itu. Sesuatu yang kecil, ya kecil tetapi seperti lidah api yang bisa membakar hutan yang besar. Lidah api yang kecil tapi bisa membakar hutan yang besar. Bisa mengendalikan seluruh tubuh, bisa menggerakkan kapal-kapal, saudara sekalian.
Kenapa seperti itu? Saudara, lidah itu tentu lidah ini bukan sekedar lidah fisik ya. Sekali lagi, mungkin kita enggak kok Pak, saya orangnya pendiam kok gitu ya. Saya enggak bisa bicara banyak di depan orang lain. Ya iya, tetapi kamu chatting, tapi kamu netizen gitu ya. Kalau di depan layar komputer aja kamu ngomongnya banyak gitu ya. Di komen-komen segala macam. Sama aja saudara sekalian, itu perkataan lidah, itu perkataan saudara sekalian. Nah perkataan, kata-kata, word itu something yang sangat powerful. Yang saya tadi katakan ini memberikan seperti superpower pada manusia yang menjadikan dia betul-betul mirip dengan Tuhan. Mirip sekali dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mencipta juga dengan perkataan. Tuhan itu adalah sang perkataan, sang logos saudara sekalian. Dan dengan perkataan Tuhan itu menciptakan. Tapi jangan lupa saudara sekalian, jangan lupa dengan perkataan setan juga menghancurkan. Dengan perkataan saudara sekalian kita memegang seperti power ya untuk create and destroy. Bisa memberikan satu kehidupan, bisa membangun, membentuk karakter seorang anak. Dari kecil dengan perkataan-perkataan apa yang kita ucapkan kepada dia saudara sekalian, kita bisa membuat dia menjadi anak yang percaya diri, yang confident, yang berani, yang bertanggung jawab. Tetapi kita juga dengan perkataan kita bisa menjadikan dia anak yang self pity, menjadikan dirinya sebagai victim, gak pede saudara sekalian, yang mematikan karakter dia. Dan dengan perkataan saudara sekalian, kata pemazmur, kata-kata Amsal, kita itu bisa seperti punya kuasa menyembuhkan, bisa menyelamatkan, bisa meridim saudara sekalian. Demikian juga dengan Allah kan ya, sang firman yang menjadi manusia itu begitu saudara sekalian menyelamatkan. Dengan perkataan saudara sekalian, orang yang letih lesu, yang seperti bulai yang hampir patah terkulai, buluh yang hampir patah terkulai saudara sekalian. Kita bisa mengucapkan kata-kata yang menguatkan hatinya. Memberikan kepadanya pengharapan. Seperti memberikan kepadanya second chance, kehidupan lagi. Ayo semangat berjuang lagi. Kata-kata positif saudara sekalian yang membangun. Ya. Tapi dengan perkataan juga kita bisa menyesatkan orang lain. Kita bisa menyebarkan kepalsuan. Kita bisa membuat orang mempertanyakan kebenaran seperti setan yang setan lakukan ketika dia menabur perkataannya di Taman Eden. Kita bisa menyebarkan gosip tentang seseorang, menghancurkan karakter dia, membunuh karakternya dia, saudara sekalian. Dan kata Yakobus, enggak seharusnya demikian. Kenapa dengan lidah yang sama kamu memuji satu orang tetapi mengutuki orang yang lain? Memuji Tuhan, mengutuki orang. Ya. Memuji anak yang satu dan kemudian menghajar anak yang lain. Gak harusnya demikian saudara sekalian. Gak harusnya kita bermuka dua seperti itu. Nah problem di dalam Yakobus nanti kita lihat di sini yang orang yang dia hadapi adalah orang yang seperti berhati dua seperti ini. Yang bercabang, yang tidak konsisten, yang seperti bermuka dua, yang seperti split saudara sekalian di dalam dirinya. Dan dia katakan tidak seharusnya pohon ini menghasilkan buah yang lain. Ya pohon ini menghasilkan buah ini harusnya, enggak seharusnya menghasilkan yang lain. Bagaimana mungkin seperti ini? Kalau kamu memang adalah anak Tuhan, kenapa kamu mengeluarkan perkataan setan? Tidak seharusnya anak Tuhan mengeluarkan perkataan-perkataan yang menghancurkan dan menyesatkan seperti setan. Kenapa seperti itu? Yakobus mengatakan yaitu karena dari hati. Sumbernya dari hati. Tuhan Yesus mengatakan apa yang keluar dari mulutmu, itu keluar dari hati. Bukan masalah apa yang masuk, apa yang kau makan, kata Yesus kepada orang Farisi. Tapi apa yang keluar di mulutmu, itu apa yang keluar dari hatimu yang kau katakan. Itu yang sumbernya. Bukan apa yang kau masukkan, tapi apa yang keluar dari hatimu. Nah saudara, ini yang Yakobus katakan ya di pasal keempat saudara sekalian. Kalau saya mengajak kita memperhatikan pasal keempat ayat pertama.
pertanyaan yang tadi juga kita gumulkan di awal ketika kita melihat apa masalah dunia ini, kebanyakan relasi. Karena relasi manusia, saudara, seandainya relasi manusia itu semuanya nggak ada masalah, beres. Saudara bisa bayangkan dunia ini jadi surga seperti apa. Mungkin kita masih harus dealing dengan the power of nature, bencana alam, atau ada virus, atau ada kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Tapi bayangkan betapa dunia ini menjadi negara yang sangat baik ya, negara-negara yang sangat baik, pemerintah yang mencintai rakyat, rakyat yang saling membantu. Saya percaya dunia ini akan mirip dengan surga lah, gitu ya. Nggak usah nunggu nanti. Kalau relasi manusia nggak ada masalah, harusnya dunia ini seperti surga. Tapi kita lihat justru relasi dengan manusia, antar manusia itu yang paling sering jadi masalah. Nah, Yakobus pasal keempat, saudara sekalian, mempertanyakan hal ini sekarang. Pasal keempat ayat pertama. Dia bertanya, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Apa sumbernya sengketa pertengkaran? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Datangnya itu dari passions yang at war within you. Ada passion, saudara sekalian. Ada keinginan-keinginan, ada hasrat, hawa nafsu di dalam diri kita yang saling bertempur, berkelas satu dengan yang lainnya. Ada keinginan-keinginan, saudara sekalian, yang clash. Entah itu antara kita dengan orang lain ataupun juga dalam diri kita sendiri. Something yang membuat kita itu disorder, terpecah, split, saudara sekalian. Split di dalam diri kita, split dengan orang lain. Nah, saudara sekalian, seperti apa sih yang dimaksudkan di sini? Ayat kedua mengatakan, kamu menginginkan sesuatu tapi nggak memperoleh. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tapi kamu nggak bisa dapat yang kamu pengen capai itu. Akhirnya kamu bertengkar, kamu berkelahi. Kamu nggak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, saudara, menginginkan sesuatu nggak dapat. Iri hati nggak berhasil juga. Ya. Dua hal yang disebutkan, saudara sekalian, di dalam pembacaan kita ini, ya, iri hati, keinginan, itu dua kata yang banyak diulang-ulang ya. Di pasal ketiga ayat ke-14 misalnya, pasal ketiga ayat ke-16 ya. Coba ya ditampilkan, kita baca pasal ketiga ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati ya, bitter jealousy atau envy, dan kamu mementingkan diri sendiri atau selfish ambition. Kemudian ayat 16, sebab di mana ada jealousy, iri hati, dan mementingkan diri sendiri, selfish ambition, di situ ada disorder, di situ ada kekacauan, saudara. Nah, saudara, di sini kita bisa sense begitu ya, ada semacam disorder, ada satu keinginan dalam hati kita, saudara sekalian, yang membuat kita itu split, ya, split, saudara sekalian. Ini sesuatu yang dikontraskan dengan sesuatu yang mungkin kita bisa sebut sebagai vices tadi ya, seperti apa ya, kecenderungan di dalam hati kita. Ya. Ada kecenderungan dalam hati kita yang membuat kita itu iri hati, berambisi secara egois. Saya pengen itu buat saya. Ya. Dua hal itu yang sering kali diulang, iri hati, egois. Nah ini sepupu, saudara sekalian, envy dan ambition, ini sepupu. Nah, ini sesuatu yang dikontraskan dengan yang tadi misalnya disebutkan ada kerendahan hati, ada patience gitu ya, kesabaran, ada peacemaker gitu, pembawa damai. Nah, ini sesuatu yang kontras, saudara sekalian. Ini yang membuat gambaran dari hati yang lahir ketika kita mengikuti hikmat dunia. Saudara, conflicting passions di dalam hati kita. Itu yang membuat relasi antar manusia itu rusak. Jadi saudara, kalau kita melihat kehidupan kita sebagai orang Kristen, maka ada peperangan-peperangan rohani yang memang harus kita hadapi. Ya, sebagai orang Kristen, firman Tuhan mengatakan engkau akan menjalani hidup yang bukannya tanpa tantangan, kesulitan, tidak. Engkau akan melawan berbagai macam hal. Engkau akan melawan setan, engkau akan melawan dunia,
Tapi saudara sekalian, yang paling sulit adalah peperangan melawan diri sendiri. Peperangan yang terjadi dalam hati kita, saudara sekalian. Terjadi dalam hati kita. Dan ini yang seringkali menjadi problem di dalam hidup kita dan menimbulkan problem dalam hidup orang lain. Kalau kita bertemu dengan orang yang di kantor kita misalnya, yang bawaannya itu, perkataannya itu sinis, ya, penuh dengan kepahitan atau oportunis dan segala macam. Saudara, itu bukan masalah keadaan lah, bukan masalah situasi, bukan masalah apa, tapi masalah itu saudara, masalah hati. Hati orang tersebut. Ya. Nah saudara, ini sesuatu yang membuat adanya disorder tadi ya, kekacauan. Dan ketika ada kekacauan, ada disintegration di dalam diri kita seperti ini cenderung sesuatu yang kita muncul keluar. Segala kepahitan, segala iri hati, ambisi. Itu sesuatu yang akhirnya mendorong kita untuk mengucapkan kata-kata ini, kata-kata itu. Yang mendorong kita untuk menggosip, saudara sekalian. Kenapa? Karena kita iri hati. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, memang ya seperti ini kondisinya, saya di bawah, dia di atas. Dan nggak bisa sepertinya mau berusaha seperti apapun, nggak bisa. Ya. Akhirnya yang bisa kita lakukan ya sudah, kita sekedar menggunakan perkataan kita sebarkan gosip, kita berkata-kata sinis, yang akhirnya lama-lama menimbulkan masalah, menimbulkan perselisihan, pertengkaran dan seterusnya. Nah, envy saudara sekalian, iri hati. Sesuatu yang mewarnai begitu banyak drama, literatur dan kehidupan manusia. Yusuf dan kakak-kakaknya. Ya, kakaknya yang iri kepada Yusuf, Saul yang iri kepada Daud, saudara sekalian. Dan ini sesuatu yang kita nggak ada, saudara sekalian, dari kita tuh yang pengen iri hati itu nggak ada. Nggak ada dari kita, saya percaya, yang pengen iri hati, karena ini dosa yang paling tidak enak. Kalau saudara misalnya jatuh ke dalam dosa kemalasan, ya sudahlah, mungkin memang ya saya pengen males-malesan begitu ya, atau dosa kerakusan. Ya sudahlah, saya nggak peduli, saya pokoknya pengen mukbang hari ini gitu ya. Atau saudara dosa keserakahan, greed. Ya sudahlah, yang ini saya pengen punya uang banyak. Tapi saudara, siapa yang pengen iri hati sama orang lain? Nggak ada. And yet ini dosa yang ada dan menimbulkan banyak sengketa, banyak perkara, saudara sekalian. Dan iri hati itu dosa yang apa ya, sangat hina sebetulnya. Karena ketika kita mengatakan iya, saya iri kepada dia, sebetulnya pada saat yang sama apa saudara? Pada saat yang sama kita sedang mengaku kalah. Kenapa? Karena orang yang menang itu tidak iri hati. Tapi orang yang iri hati adalah orang yang sedang kalah, makanya dia iri, saudara sekalian. Dan orang yang iri hati itu masalahnya itu bukan sekedar situasi yang dia alami. Bukan sekedar situasi yang dia alami, bukan sekedar dia uangnya kurang banyak, bukan sekedar dia kurang tampan, kurang populer, bukan. Tapi karena dia kalah kaya, kalah populer, kalah berhasil sama si dia. Jadi yang masalah itu bukan masalah ketampanan kita, kepopuleran, uang kita, tetapi dianya saudara, dia punya, saya nggak punya. Nah saudara, ini dosa yang sangat-sangat dekat dengan relasi. Kalau nggak ada orang lain, saudara sekalian, nggak ada yang namanya iri hati. Tapi justru karena ada orang lain, kita iri hati. Karena ada dia, maka kita iri hati. Saudara, ada ini ya, ada ilustrasi seperti ini saudara, yang menjadikan iri hati itu dosa yang unik. Satu kali si lust ya, sama si greed, sama gluttony, sama si envy itu menemukan botol yang berisi jin. Lalu jin ini memberikan kepada mereka satu permintaan. Apapun yang kamu minta, saya akan kabulkan dengan syarat apa? Dengan syarat teman-temanmu yang lain mendapatkan 2 kali lipat daripada apa yang kamu dapat. Ya. Maka Silas, wah saya ingin istri yang cantik. Oke, dikasih. Yang lain teman-temannya dapat istri yang 2 kali lebih cantik. Greed, saudara sekalian.
Saya pengen harta yang segini banyak, dikasih. Teman-temannya yang lain juga dikasih 2 kali lebih banyak. Gluttony, saya pengen ini, itu dikasih saudara. Nah waktu envy ditanya saudara sekalian, waktu envy ditanya dengan syarat seperti itu, apa yang dia minta? Dia minta tolong jadikan salah satu mata saya buta. Dan ketika itu dikabul, kenapa dia minta itu saudara? Karena dengan cara itu dia menang. Dia dikasih satu mata buta, yang lain temannya dua-duanya buta saudara. Dia nggak peduli sebetulnya apakah ini sesuatu yang akan membuat hidupnya lebih baik atau tidak. Dia sekedar ingin jadi lebih baik daripada orang lain. Lebih baik daripada orang lain. Nah saudara, ini kita bisa sedikit menangkap gitu ya. Sekarang apa sih yang jadi problem di dalam diri manusia? Dalam diri manusia saudara sekalian, problemnya adalah itu pride. Kita pengen jadi yang nomor 1. Makanya yang namanya iri hati itu sepupu dengan yang namanya selfish ambition atau pride saudara sekalian. Orang yang di nomor 1 saudara sekalian, orang yang berhasil menduduki nomor 1, dia nggak akan iri hati. Tapi dia jatuh kepada ambisi yang egois itu. Dan orang yang punya ambisi egois tapi tidak bisa jadi nomor 1, dia akan jatuh kepada dosa iri hati. Ini sepupu saudara. Nah saudara, di sini kita lihat apa yang menjadi problem mendasar dari hikmat dunia. Yaitu apa? Hikmat dunia membuat kita ingin sekali jadi yang nomor 1. Jadi yang paling penting di antara yang lain. Ingin kita yang memerintah, ingin kita yang paling ditinggikan di antara teman. Kita nggak mau kok sendiri, kita pengen berelasi sama orang lain. Tapi yang saya minta adalah ketika saya berelasi dengan kamu, saya jadi nomor 1. Itu yang jadi problem saudara. Itu yang menimbulkan segala macam perselisihan dalam hidup ini. Kita hanya mau didengar, kita tidak mau mendengar. Kita ingin dituruti tapi tidak ingin melayani saudara sekalian. Dan ini adalah sesuatu yang tersirat saudara sekalian, apa yang terjadi dalam permintaan para murid Tuhan Yesus sendiri. Ketika Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedeus saudara sekalian, mereka mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan satu permintaan kami." Itu dalam bahasa Inggrisnya atau aslinya itu lebih kelihatan lagi ya. Bagaimana mereka menuntut guru, tolong ya, lakukan apa yang kami inginkan. Penuhi keinginan kami. Fulfill our wish. Itu doa mereka saudara. Itu doa mereka dan itu yang dikritik saudara sekalian oleh Yakobus di sini. Kenapa kamu mendapat? Kamu iri hati, kamu menginginkan sesuatu nggak mendapat gitu kan? Kenapa kamu nggak mendapat? Karena kamu doanya salah. Kamu doa untuk memuaskan passions-mu itu sendiri. Kamu doa untuk menjadikan keinginanmu jadi yang paling penting. Bukan buat kepentingan orang lain, bukan kehendak Tuhan. Itu yang Yakobus katakan, makanya kamu tidak memperoleh. Nah saudara, Yakobus, Yohanes datang kepada Tuhan Yesus, minta ditempatkan di kanan, di kiri. Yang mana secara otomatis saudara sekalian dalam tradisi mereka ya berarti menjadikan mereka pemimpin para murid yang lain. Gak apa-apa saya tunduk di bawah Tuhan, tunduk di bawah guru selama saya jadi yang lebih baik daripada teman-teman saya yang lain. Nah saudara, ambisi yang egois ini, yang selfish ya. Keinginan menempatkan diri jadi yang paling penting. Itu saudara sekalian yang mendorong hikmat dunia. The will to power, untuk memegang kuasa, memegang power kata Nietzsche. Itu kecenderungan manusia. Kita punya the will, keinginan gitu ya untuk memegang kuasa. Jadi yang nomor 1. Setiap dari manusia punya keinginan hal itu. Dan itu yang sebetulnya membuat manusia jatuh dalam dosa in the first place. Karena manusia ingin memegang kuasa hidupnya, nasibnya di tangannya sendiri dengan tidak mendengarkan perintah Tuhan di Taman Eden. Nah saudara, ini yang membuat orang dunia ya, itu juga bisa berhikmat. Saudara jangan pikir orang dunia tidak berhikmat. Kadang orang dunia hikmatnya jauh lebih tinggi daripada orang gereja. Ya.
Kenapa? Karena hikmat itu apa saudara sekalian? Apa itu hikmat? Saudara, hikmat adalah kemampuan seseorang untuk mencapai keinginannya atau menggunakan segala pengetahuan yang dia punya saudara sekalian untuk kemudian dia bisa bertaktik, dia bisa melakukan sesuatu, berstrategi untuk mencapai tujuannya. Itu hikmat. Menjadikan pengetahuan ini sebagai sesuatu yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan. Ya. Hikmat itu bukan sekedar pintar saudara, karena banyak orang yang pintar tapi kurang istilahnya apa itu ya, street smart begitu ya. Orang banyak sekali yang pintar di kelas, di sekolah secara nilai, tetapi nggak pintar di lapangan. Nggak tahu bagaimana cara menggunakan segala pengetahuannya itu untuk kemudian menghasilkan uang, bekerja, mencapai tujuan. Ya. Nah itu namanya orang pintar tapi tidak berhikmat. Orang yang berhikmat itu seperti orang yang street smart. Dia tahu bagaimana selahnya, tahu bagaimana caranya untuk mencapai tujuan yang ingin dia capai. Jadi orang dunia saudara sekalian itu juga sangat pintar, sangat berhikmat. Masalahnya yang dibedakan di sini yang harus kita pilih adalah hikmat dunia atau hikmat dari sorga. Karena hikmat dunia adalah ketika kita menggunakan segala sesuatu untuk menjadikan kita yang nomor satu. Bahkan Tuhan pun dijadikan sebagai alat untuk kita mendapatkan keinginan yang egois itu. Nah saudara, ini yang seringkali membuat kita di dalam berelasi dengan orang lain itu sulit. Ya. Sulit saudara sekalian untuk kita akhirnya bisa menemukan titik temu. Karena dalam setiap diri kita ada kecenderungan kita ingin dihargai, kita ingin dianggap penting, kita ingin setidaknya setara, begitu ya. Saya nggak tahu saudara sekalian, karena setiap orang itu berbeda-beda ya backgroundnya, keluarganya, latar belakangnya, lingkungannya. Bagi saudara yang mungkin tumbuh besar dalam keluarga Kristen walaupun gak menjamin, tapi rata-rata kalau saudara memang lingkungannya adalah orang Kristen, keluarganya orang Kristen sudah lama, maka saudara mungkin menjalani kehidupan yang relatif steril, begitu ya. Yang ya pasti ada masalah, tapi gak sampai gimana banget. Tapi saudara kalau mungkin berasal dari keluarga yang backgroundnya bukan Kristen, ya, bicara dengan orang tua kah, dengan ipar kah, dengan kakak adik kah, saudara punya values yang sangat berbeda. Punya values nilai-nilai yang kayaknya nggak ketemu. Gitu ya. Yang kayaknya nggak ketemu. Dan saudara bisa lihat bagaimana ketika kita bicara sama orang itu, betul-betul orang itu ingin sekali yaitu mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa peduli sama apa yang kita pikirkan atau rasakan. Dan sebaliknya saudara sekalian, ketika kita diperlakukan seperti itu tentu saja kita nggak terima. Kita rasa diperlakukan tidak adil, kita rasa diinjak-injak, kita rasa dihina. Dan muncul saudara sekalian satu hal dalam diri kita yang mengatakan, enggak, saya harusnya nggak diperlakukan seperti ini. Dan in a way tentu itu hal yang valid. Itu hal yang valid. Tetapi kemudian ketika itu terus menerus sampai akhirnya kita give up dan kita mengatakan sudah yang penting saya maunya begini. Saudara mungkin kita sudah jatuh ke dalam arah yang sama. Hati kita mulai split saudara sekalian. Hati kita mulai split. Ada peperangan dalam diri kita. Satu sisi kita mengerti apa yang benar. Tapi kenapa kalau saya melakukan yang benar seperti ini sepertinya hak saya tidak bisa saya dapatkan. Saya diinjak-injak. Kita mulai split. Nah saudara dalam keadaan seperti ini. Apa yang kita bisa lakukan? Tahu caranya adalah dengan hikmat dari sorga. Tapi gimana caranya kita mendapatkan hikmat dari sorga? Apa itu hikmat dari sorga? Seperti apa? Nah saudara kita membaca dalam beberapa ayat tadi ya. Bagaimana iri hati, bitter jealousy, selfish ambition itu dikontraskan dengan apa? Dikontraskan dengan hati yang murni, hati yang gentle, hati yang peaceable, hati yang penuh belas kasihan. Ya. Dan juga saudara sekalian, hati yang humble, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara sekalian,
ketika kita berhadapan ya dengan orang-orang yang sulit dalam hidup kita. Dan ketika akhirnya kita dibikin sadar, iya ternyata dalam diri saya pun kemungkinan ada rasa nggak terima, ada rasa selfish ambition. Ya. Kenapa saya yang selama ini ngerawat papa mama dengan tulus, ya, tanpa pamrih, kenapa akhirnya warisannya dikasih ke adik saya yang hidupnya foya-foya, yang hidupnya nggak jelas? Ya. Kenapa saya yang perempuan yang merawat, susah-susah merawat, tapi nggak dapat apa-apa, nggak dapat sebanyak adik saya yang cowok misalnya? Nggak adil. Begitu kan ya. Nah saudara, di dalam Yakobus pasal 4 ya ayat ke-7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia lari daripadamu. Mendekatlah pada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan dirimu. Ini mengulangi lagi poin yang ada di ayat ke-6-nya di mana dikatakan Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara sekalian, kerendah hatian adalah salah satu cara bagaimana kita bisa memperoleh hikmat dari sorga itu. Ini adalah warna karakteristik hikmat dari sorga itu. Ya. Bagaimana kita bisa merendahkan diri, saudara sekalian? Saudara, ketika kita sadar ya, ternyata hidup kita ini, standar kita ini jauh daripada seperti Kristus. Kita tahu kita harusnya hidup seperti Kristus, saudara sekalian. Tapi dalam momen-momen tertentu, saudara sekalian, kita ketemu orang yang kayaknya kita itu gak bisa mengasihi. Kita tahu kita harusnya berdoa buat dia. Tapi kita bilang, aduh kayaknya udah give up lah. Udah give up berdoa buat orang ini. Kita tahu harusnya kita belajar mengampuni dia. Membantu dia waktu dia lagi susah. Tapi kita keinget sama segala hal jelek yang dia pernah lakukan kepada kita atau keluarga kita di masa lalu. Dan kita bilang, aduh kayaknya gak pengen nolong lah gitu. Saya tahu sih harusnya ngampunin, tapi udahlah. Gak bisa. Saya bahkan gak pengen lihat dia masuk surga. Misalnya seperti itu, saudara sekalian. Nah saudara, ketika kita sadar ya hal ini, dikatakan kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa itu mendekatkan diri kepada Tuhan? Saudara, saya rasa mendekatkan diri kepada Tuhan salah satunya adalah juga mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Minggu lalu kalau tidak salah Pendeta Ivan Kristiono berbicara tentang beauty, ya, tentang bagaimana kita sebagai manusia menginginkan hal yang beautiful, ingin mencari orang yang beautiful. Kita tidak mau sama orang yang tidak beautiful, tapi Allah, saudara sekalian, dia justru datang kepada kita yang tidak beautiful, yang tidak cantik. Dia menyelamatkan kita. Dan ketika kita terus mendukakan hatinya, saudara sekalian, kita terus mendukakan hatinya, dikatakan Allah terus memberikan anugerah. Ya. Saudara, ini kunci daripada pesan Injil yang ada dalam surat Yakobus ini ya. Saya rasa ada di ayat ke-5 dan ayat ke-6. Dikatakan roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, itu diingininya dengan cemburu. Saudara, ini terjemahan yang sulit. Ya, para penafsir mencoba menerjemahkan hal ini. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah roh yang Allah tempatkan dalam diri manusia, yaitu roh manusia, itu menjadi roh yang gampang iri hati. Atau yang punya iri hati yang begitu dahsyat. Tapi kemungkinan bukan itu. Ya, singkat cerita kemungkinan bukan itu terjemahannya. Berdasarkan konteks yang ada, yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana ketika manusia iri ini, iri itu, begitu ya. Iri karena apa? Karena ya saya mau jadi yang paling penting. Tapi dikatakan apa? Allah itu begitu jealous, begitu iri. Apa yang dia iri? Apa yang dia inginkan bagi dirinya? Roh yang dia tempatkan dalam diri kita. Jiwa kita. Hidup kita. Saudara, sementara kita menginginkan diri kita yang paling penting, diri kita yang paling penting, Allah kita, saudara sekalian,
melihat kita manusia yang jelek dan jahat ini, dia justru begitu menginginkan kita. Begitu ingin mendatangkan kebaikan bagi kita, begitu ingin menyelamatkan diri kita. Dan ketika kita datang kepada dia, kita menjadi mempelai wanita, ya seperti dalam ini gambaran juga mengingatkan kita pada kisah Hosea, saudara sekalian, menjadikan kita istrinya. Ternyata kita balik lagi, kita mendua hati lagi, kita bercabang lagi. Dan ketika itu terjadi, saudara sekalian, apa yang Allah lakukan? Dikatakan Allah tetap memberikan kasih karunia yang lebih besar daripada itu. Allah semakin menambahkan anugerahnya. Memberikan grace, saudara sekalian, yang lebih besar lagi. Nah saudara, kalau Allah bisa melakukan hal seperti ini ya kepada kita yang bebal, kepada kita yang gak mau tunduk, yang gak mau mengasihi, yang gak mau fair, saudara sekalian. Mungkin gak terlalu berlebihan ya kalau kita juga mencoba untuk memberikan anugerah yang sedikit lebih besar lagi, kesempatan, belas kasihan kepada orang-orang yang juga mengecewakan kita. Satu kali lagi. Kita berikan lagi. Dan mungkin ada momen-momen di mana kita mengatakan, aduh sudah gak bisa lagi Tuhan. Sudah gak bisa lagi. Sudah sampai batas. Saya memang berbeda dari Tuhan. Saya tidak sama seperti Kristus. Saya begitu berbeda. Ya. Dan saudara, ketika kita mengucapkan hal itu dengan kesadaran betapa kita itu lemah. Tuhan, saya gak bisa mengasihi orang ini. Saya gak bisa mengampuni orang ini. Saudara, datang kepada Tuhan, mengaku dosa, merendahkan diri di hadapan Dia. Dan itu saudara sekalian yang Tuhan hargai. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengatakan seperti itu, Tuhan saya nggak bisa lagi. Ya. Saya sekarang semakin sadar betapa hati saya masih jauh dari seperti Kristus. Ketika saudara mengatakan itu dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, justru dikatakan Tuhan akan menghargai, Tuhan akan meninggikan kita. Dan Tuhan akan memberikan anugerahnya lagi. Nah saudara, saya rasa ini yang menjadi hikmat dari sorga. Something yang kayaknya gak make sense saudara sekalian. Tapi hikmat itu apa sih? Hikmat itu ternyata bukan sekedar, ya saya bisa menyelesaikan segala masalah. Ada masalah apa? Kita keluarkan problem solving skill kita. Saudara betul, itu di satu sisi hikmat. Itu hikmat dalam kitab Salomo, kisah Salomo. Salomo minta hikmat saudara sekalian, Tuhan kasih itu. Datang dua wanita, ada masalah. Gak ada orang bisa selesaikan, ini anaknya siapa nih, gak ada CCTV zaman itu. Tapi Salomo dengan hikmatnya saudara sekalian bisa menyelesaikan kasus itu dengan cemerlang. Itu hikmat. Tapi saudara jangan lupa, ada jenis hikmat yang lain dalam Alkitab. Hikmat itu luas dalam Alkitab. Salah satunya saudara sekalian adalah hikmat dalam kitab Ayub. Kitab Ayub. Kitab yang menceritakan bagaimana Ayub adalah orang yang takut akan Allah. Ya, takut akan Allah adalah sumber bijaksana, adalah permulaan hikmat. Gitu ya. Dan Ayub katanya adalah orang yang takut akan Allah. Tapi bagaimana caranya akhirnya kitab itu membuktikan Ayub adalah orang yang takut akan Allah. Saudara, seluruh kitab Ayub adalah kitab demonstrasi seperti apa sih orang yang takut akan Allah, yang punya hikmat. Ternyata bukan orang yang bisa problem solving skill, bisa menjawab semua pertanyaan. Bukan, orang yang berhikmat adalah ketika dia dihancurkan sekalipun, ketika dia diinjak-injak sekalipun, ketika dia dalam titik nadir sekalipun, dia tetap datang kepada Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan, dia datang kepada Tuhan berdoa. Marah saudara sekalian, gak terima, kesel. Tapi tetap datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan justru Tuhan mengatakan di akhir kitab itu, ya Ayub yang benar. Ini bukti dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dalam keadaan gak mengerti sekalipun, dia datang kepada Tuhan. Nah saudara, ketika kita berhadapan dengan orang lain
yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Ya kita nggak ngerti lagi gimana cara menghadapi dia. Saudara, bawa dia dalam doa, datang kepada Tuhan. Karena kemungkinan saudara sekalian, Tuhan sengaja kasih keadaan seperti itu. Tempatkan saudara dalam posisi limit yang saudara sudah sadar gak bisa lagi Tuhan. Betul-betul Tuhan pakai orang itu untuk menunjukkan kepada saudara limit saudara ternyata di sini. Tapi justru dengan hal ini ya, kalau kita kaitkan ini dengan surat Yakobus pasal pertama, justru dengan tantangan kesulitan, karakter kita bertumbuh. Belas kasihan kita ditambah, kesabaran kita ditambah. Cinta kasih kita ditambah. Ketika apa? Ketika dalam keadaan yang kita mentok saudara sekalian. Kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri. Dan Tuhan tambahkan anugerahnya bagi kita. This is the way of heavenly wisdom. Kiranya setiap kita boleh belajar menjalani hikmat yang seperti ini. Hikmat yang kadang gak make sense, yang gak straightforward, yang gak langsung problem solving saudara sekalian, tapi hikmat yang Tuhan sendiri kerjakan. Tuhan sendiri kerjakan saudara sekalian. Dia sendiri datang kepada dunia, kepada manusia yang bebal seperti kita. Membuat kita mengikut dia bukan dengan pedang, dengan paksaan, tapi dengan cara dia menunjukkan kasihnya. Mati di kayu salib. Dan ketika kita datang kepada dia, kita mengecewakan dia, dia terus berikan anugerahnya, berikan anugerahnya. Dan makin lama kita makin bertumbuh serupa seperti Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sadar keterbatasan kami sebagai manusia, banyak hal yang kami tidak sanggup untuk menghadapinya. Tapi ketika kami menemukan limit-limit di dalam hati kami itu, tolong kami untuk tidak menyerah, tolong kami untuk tidak kemudian meninggalkan Tuhan. Tapi ajar kami untuk datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengingat akan kasih Tuhan yang lebih besar daripada semua itu. Mengingat betapa kasih yang kami terima dari Tuhan jauh lebih besar daripada kasih yang telah kami berikan dan kami sanggup berikan kepada orang lain. Dan biarlah ketika kami menyadari hal ini, Tuhan tambahkan anugerah-Mu. Berikan kepada kami kasih yang lebih, kesabaran yang lebih, belas kasihan yang lebih, dan juga matikan keinginan-keinginan daging dalam diri kami yang cenderung membuat kami ingin ditinggikan dari orang lain. Tapi ajar kami ya Tuhan untuk merendahkan diri kami, bukan saja di hadapan Tuhan, tapi menempatkan diri kami di bawah orang lain. Melayani mereka, menjadi berkat bagi mereka, menunjukkan kasih Tuhan bagi mereka. Dan biarlah melalui kesaksian kami yang jatuh bangun ini, kami boleh menyatakan kasih Kristus yang sungguh-sungguh bekerja dan terus ditumbuhkan, dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.